Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan sinyal agar cawapres Anies Baswedan segera diumumkan. AHY juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu yang ada untuk memenangkan Pilpres. Apakah semangat kesegeraan ini satu nafas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan koalisi perubahan dan juga pencapresan Mas Anies Rashid Baswedan? Bisa jadi. Saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tetapi saya kembali kepada tesis dasar. Logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi. Apa sebenarnya yang mendasari Partai Demokrat mengultimatum Anies Baswedan untuk segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya? Benarkah karena elektabilitas Anies yang terus merosot karena tak juga menentukan deklarasi cawapres? Kita bahas pemirsa bersama dua orang narasumber kami. Ada politikus dari Partai Demokrat, ada Bang Jansen Sitidawan, kemudian juga ada politikus dari Partai Nasdem, ada Bang Bestari Baru. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ke Bang Jansen dulu nih, dari Demokrat yang sudah mengeluarkan kalimat ultimatum bahwa kalau Juni belum deklarasi akan melakukan evaluasi terhadap dukungannya kepada Anies Baswedan. Bang Jansen. Iya, pertama evaluasi ini jangan dimaknai ancaman ya. Namun kita ingin merumuskan jalan untuk menang, begitulah dia. Jadi yang kedua, Partai Demokrat konsisten ya di koalisi perubahan. Karena Demokrat bersama dengan Nasdem dan PKS ini kan owner, pendiri dari koalisi perubahan ini. Jadi ini adalah bentuk sayang kita kepada koalisi ini, termasuk kepada Mas Anies, begitulah dia. Untuk kita bisa mengejar ketertinggalan kembali keadaan saat ini. Apapun faktanya, hari ini kan survei Mas Anies itu kan di posisi 3. Kita kan harus ya mengambil jalan ilmiah ini untuk kemudian ya mengejar gap pasangan nomor 2 dan nomor 1 yang di atas kita, begitulah. Jadi Partai Demokrat kemudian berpikir ya, sebagaimana riset di banyak negara yang lebih maju dari kita, misalnya seperti di Amerika tuh yang demokrasinya sudah sangat maju ya, sistem elektoralnya sudah sangat maju begitu. Itu rata-rata minimum 6 bulan tuh ya harus sudah bekerja ya sebelum pemilunya. Jadi kalau Februari begitu nanti pencoblosan tahun depan, maka Juni, Juli, Agustus inilah momentumnya harusnya koalisi perubahan ini paketnya itu sudah lengkap. Nah kalau nggak diumumin Juni dan Juli, evaluasi artinya apa? Menarik dukungannya kepada Anies Baswedan atau akan tetap bersama? Oh enggak, tidak sejauh itu. Ini tidak ada soal menarik-narik dukungan. Sekali lagi ya, kita ingin merumuskan jalan untuk menang. Jadi dengan lebih cepat kemudian calon presiden dan wakil presidennya diketahui publik begitu, ya, maka konsolidasi seluruh partai, 3 partai ini kan plus relawan, gerakan rakyat, masyarakat itu kan bisa langsung itu dikonsolidasikan dalam satu nafas yang sama. Kalau saat ini kan kerjanya masih sendiri-sendiri nih. Itu. Jadi faktanya memang per saat ini posisi elektabilitas Mas Anies ini kan nomor 3. Jadi ini adalah bentuk sayang kami begitu. Karena kami bagian dari pendiri koalisi ini. Oke. Plus ingin saya tambahkan juga begitu, Tisa. Oke. Begini, sedikit lagi. Selama ini kan selalu ada kalimat-kalimat dari teman-teman kami juga, termasuk teman-teman saya. Di DKI kemarin, Mas Anies ini kan peringkatnya nomor 3, begitulah. Ujungnya kemudian bisa menang kok. Pilkada DKI itu kan skupnya kecil tuh. Sedangkan ini kan Pilpres, 17.000 pulau, 200-an juta penduduk nih. Pidato di Jakarta, jangan-jangan begitu. Kalau Mas Anies misalnya hari ini pidato di Jakarta begitu, jangan-jangan kalimat itu baru sampai di kampung saya di sini Kalang sana. Itu 1 minggu lagi. Itu belum di gunungnya begitu. Jadi itu makanya
Kalau nanti kemudian baru Oktober misalnya pasangan ini komplit diumumkan ke publik, kami melihat waktu 70 hari itu terlalu pendek. Oke, baik, kita dapat poinnya. Lagian juga kan kita Bulan ingin Juni sebaiknya harus segera diumumkan untuk memasang seperti apa strateginya. Tapi sampai sekarang kenapa nggak diumumkan juga? Nanti akan dijawab oleh Pak Bastari Barus, tapi kita harus simak dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin ke Nasdem, Bang Bestari, katanya ini dari Demokrat mengatakan sebaiknya diumumkan bulan Juni atau Juli. Barusan Bang Jansen bilang seperti itu, karena butuh untuk strategi, menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat untuk pemenangan pemilu 2024. Apa yang membuat tampaknya sulit untuk mengumumkan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan? Bang Bestari. Apa yang sulit? Kalau mengumumkan aja itu kan urusan 1 menit. Itu. Iya, sulit. Iya, umumin 1 menit. Tapi ada background dong di belakangnya. Kenapa nggak diumumin aja? Kalau cuma ngumumin 1 menit gampang, Mas. Sudah harusnya diumumin dong, Bang. Ya, kan kalau yang berkomentar-komentar itu sadar, seharusnya dia tahu bahwa dia sudah berkomitmen awal di dalam piagam koalisi perubahan untuk persatuan itu sudah sepakat serahkan pada Pak Anies dan nggak ada tenggat waktu harus kapan di situ. Gitu. Okay. Jadi kalau masih kemudian di otak-atik gatuk lagi kan malu kedengaran keluar macam-macam nggak kompak orang ini padahal ada tim 8-nya gitu. Makanya kami nggak pernah nanya juga ke Pak Anies, Pak Anies kapan mau enggak. Karena kita tahu lah, ketika kita calonkan Pak Anies itu, kita yakin bahwa beliau orang yang bertanggung jawab. Ya, beliau juga tahu apa yang kemudian disepakati dalam piagam itu. Kalau masalah cepat atau lambat, itu masalah strategi. Kita mendukung Anies ini dari awal itu ya, sebelum Demokrat dan PKS, kita merasakan loh, palu godam itu banyak yang kena ke kita gitu. Terus kita mau tanggung lagi palu godam kedua gitu. Sabar aja, slow bro. Kita ini tunggu aja dulu yang, kalau perlu kita tunggu yang sebelah sana. Yang penting diketahui bahwa sudah ada namanya. Namanya itu siapa, yang Bang? paling penting. Namanya dan siapa, Bang? dimaklumkan kepada masyarakat, ya kan? Dengan memasang, katakan tadi dikatakan, wah elektabilitas Pak Anies ini jatuh ataupun menurun. Ya orang baru beberapa khalayak yang memasang gambar Anies untuk mensosialisasikan. Saya komunikasi dengan kawan-kawan Demokrat di Jakarta itu justru katanya belum ada arahan. Coba dulu Bung Jansen, diarahkan supaya itu bacalek-bacalek itu pasang gambar Anies. Kan bagian daripada mensosialisasikan Pak Presiden kita, calon Presiden kita. Saya kira itu yang lebih penting ketimbang kita berkutat kepada yang sebentar mau bilang mau evaluasi lah inilah. Kalau mau dievaluasi ya itu kan harus evaluasi piagamnya, apa itu yang diharapkan. Saya rasakan tidak. Gentleman agreement sudah ditandatangani. Ya, kemudian diserahkan pada Pak Anies. Kita ikut aja. Saya yakin Pak Anies akan akan mengumumkan satu nama gitu loh. Supaya kita ini kelihatan kompak lah, nggak usah lah gitu. Kalau nanti kurang-kurang waktu mendekati, itu justru lebih bagus. Daripada kita yang diantisipasi, mendingan kita mengantisipasi. Saya kira itu. Oke, kalau kita lihat juga tampaknya mengulur waktu untuk tidak mengumumkan, ini bagian dari strategi Bang Jansen. Janganlah buru-buru gitu. Iya, mungkin kita beda strategi ya sedikit. Ini makanya saya katakan tadi itu kan menuju kemenangan ini juga butuh jalan ilmiah begitulah. Kalau berdasarkan diskusi kami di Partai Demokrat begitu, yang kemudian disampaikan oleh Ketua Bapilu kami kemarin ke publik, memang lebih cepat kemudian keputusan soal capres-cawapres ini diambil begitu. Kader-kader di bawah juga bergerak lebih cepat. Jadi bisa dibayangkan begitu, seperti Demokrat ini punya hampir... Tunggu dulu. Seperti Demokrat ini misalnya punya hampir 2.000 anggota DPR, demikian juga teman-teman Nasdem, PKS begitu. Kalau kemudian ya ini terkonsolidasi menjadi satu gerak yang sama begitu, struktur DPD, DPC, PAC sampai rantingnya pun bergerak begitu. Ini kan puluhan ribu ini udah ini. Anggota DPR saja 5.000 nih. Kami melihat ya ini bisa ini kemudian ya kita bekerja 6-7 bulan ke depan ini secara maksimal itu. Jadi
Ini soal pemaksimalan, ini soal cara gerak begitu. Dan publik di luar sana juga kemudian tidak ada lagi keraguan terhadap koalisi ini, ya jalan apa tidak begitu. Lebih pada sisi itu sih. Ya, jadi bukan kemudian ini berbeda dengan Nasdem. Sekali lagi saya tegaskan di depan, karena ini kan koalisi perubahan ini kan ditunggu oleh puluhan juta orang di luar sana begitu. Kami koalisi perubahan ini tetap solid. Jadi Partai Demokrat, Nasdem, PKS itu tetap solid. Karena kami bertiga mendirikan koalisi ini secara sadar, bukan dituntun-tuntun, disuruh-suruh oleh orang luar begitu. Jadi ini kesadaran kami nih membentuk koalisi ini itu. Jadi kami akan mempertahankan koalisi ini ya. Kalau berdasarkan sudut pandang Demokrat memang lebih cepat lebih baik begitu dia. Kita dapat poinnya. Juga memang harus gimana? Oke, baik, kita dapat poinnya Bang Jansen. Tapi kalau kita ngeliat nih respon dan gesturnya dari Bang Bestari Barus sudah 3 atau 4 kali nih geleng-geleng. Apa yang nggak setuju di poin situ? Silakan Bang Bestari. Kita ke Bang Bestari dulu, Bang Jansen. Tahan dulu. Kita ke Bang Bestari dulu. Satu keluarga kami ini. Bahwa saya sepakat bahwa kita ini bersama-sama. Kalau bersama-sama jangan berstatement lagi sendiri-sendiri. Kita punya tim 8 yang masih bekerja di situ. Kalaupun ada sesuatu yang mesti kita sampaikan, saya rasa nggak usah dijual ke ruang-ruang publik gitu loh. Kan kita bisa bertemu. Ini justru ketika ada salah satu dari kita mesti menyampaikan secara sendiri-sendiri tentang perasaannya, maka itulah yang kemudian menjadi sangat berpengaruh ya di masyarakat, di ruang publik disampaikan itu. Ada ruang kecil kita yang kita bisa sepakati. Saya kira itu. Atau mungkin nanti kayak Bung siapa itu, Pak Pilunya itu yang ngomong mau evaluasi. Udahlah, kita sewa kamar hotel di mana berdua aja kita evaluasi ini. Nanti kita sampaikan kepada partai kita masing-masing. Tidak perlu lagi di ruang publik. Nanti strategi kita ketahuan orang gitu loh. Bang Jansen, tapi soal tenggat waktu Juni ini sudah disampaikankah ke tim kecil itu ataupun juga ke Pak Anies Baswedan sebelum statement ini muncul di masyarakat? Persis, sudah kita sampaikan. Jadi, karena begini, Mas Anies juga kan doktor ilmu politik begitulah. Saya kira, dalam berkontestasi ini kan, jalan beliau juga pasti jalan ilmiah begitu. Walaupun dalam politik ini ada juga yang namanya unforced error. Jadi pihak lawan kita buat kesalahan, ya seperti tenis itu, kemudian poinnya kita yang dapat begitu. Tapi itu kita abaikan, karena kan kita ingin memilih jalan ilmiah nih. Jadi berdasarkan riset kami begitu, idealnya memang ya sebelum election itu 6 bulan sebelumnya itu ya sudah paling minimum itu biar kerja konsolidasinya itu mantap. Apalagi negara kepulauan seperti Indonesia ini kan besar sekali nih. Sekali lagi saya katakan fakta bahwa kemudian hari ini Mas Anies ya dalam survei itu nomor urut 3 kan tidak bisa kita abaikan. Ini kan masih ada waktu nih itu makanya kita harapkan ya kalau kemudian capresnya sudah ada, calon wakil presidennya sudah, entah siapapun itulah. Jadi silakan Mas Anies umumkan, biar langsung kerja konsolidasi kita ini 3. Itu. Jadi ini kembali juga ini, sekali lagi saya tekankan begitu ya. Kami Partai Demokrat tidak pernah kemudian mengajukan nama Mas Ahy, ini penting itu dicatat publik begitu. Jadi kalau ada nama begitu, ya silahkan masukkan ke tim 8, kita uji secara ilmiah, mana yang paling baik. Walaupun kemudian sebagai karir Partai Demokrat, ya, Mas Ahy ini di seluruh survei dia punya elektabilitas, dia punya pasukan yang lengkap dan mantap, gitu. Wajahnya juga wajah perubahan. Ya tentu tidak salah juga kemudian kalau beliau, ya kami masukkan juga itu untuk dilihat pantas apa tidak mendampingi Mas Anies. Tapi pada persoalan ini sekali lagi ya, siapapun yang mau diumumkan Mas Anies silahkan diumumkan. Tapi lebih cepat itu lebih baik. Silakan Bang Bestari. Kemudian cara kerja kita semua ini terkonsolidasi. Kita dapat poinnya Bang Jansen. Silakan Bang Bestari ditanggapi. Gimana? Saya kira tim 8 itu sudah bekerja dan mereka sudah merumuskan, kemudian menelurkan sekian nama. Jadi jangan lagi kalau besok diumumkan ini pantas atau tidak, itu sudah pasti pantas. Dan nggak boleh lagi ada yang protes itu karena kita sudah tanda tangan sama-sama di piagam. Baiklah sekarang sebelum ada cawapresnya, yuk kita ini sosialisasikan dulu Pak Anies. Karena kita sudah menyerahkan kepada Pak Anies, terserah kaulah Pak Anies. Mau siapa kau pasang di situ. Yang penting bagi kami, kaulah presiden kami ke depan. Itu yang paling penting. Saya kira, daripada kita kemudian mewacanakan hal-hal yang harusnya kita bicarakan di ruang khusus, ke ruang publik.
Ini nggak bagus. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Bestari, terima kasih juga Bang Jensen atas waktunya. Kita tunggu Enggak, saja satu menit. kira-kira siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan di bursa Enggak, nggak bisa, Capres 1 menit lagi. 2024. Terima kasih Bapak semuanya, selamat petang. Ya. Pemirsa, kebijakan Presiden Joko Widodo membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup menuai kritik keras. Informasinya usai jeda berikut.